Pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau mendapat berkah lantaran warga Singapura banyak memilih berbelanja di Batam karena harga dinilai lebih murah dibandingkan di negeri mereka. Kalau membahas Singapura, kebanyakan orang langsung membayangkan negara yang sangat maju, bersih, tertib, dan kaya. Negara kecil ini sering dijadikan contoh bagaimana disiplin bisa membawa perubahan besar. Bagi banyak orang di Asia Tenggara, Singapura adalah simbol kesuksesan modern, gaji tinggi, transportasi rapi, keamanan kelas dunia, dan gaya hidup yang terlihat nyaman. Namun belakangan ini ada perubahan yang mulai terasa, bukan karena ekonominya runtuh atau ada gejolak politik besar, melainkan dari hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, biaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2024 hingga 2026, warga Singapura mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Harga barang terus naik, biaya sewa melonjak, pajak bertambah, dan ongkos tenaga kerja makin mahal. Dampaknya terasa di berbagai sektor, terutama makanan dan gaya hidup urban yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Bahkan, lebih dari 3.000 gerai makanan dan minuman terpaksa tutup, bukan karena kualitasnya buruk atau kekurangan pelanggan, tetapi karena secara bisnis sudah tidak lagi menguntungkan. Sekarang, makan enak di Singapura mulai terasa seperti kemewahan kecil yang harus dipikirkan matang-matang. Dulu orang bisa santai nongkrong tanpa melihat harga. Sekarang, banyak yang menghitung dulu sebelum memesan. Dalam jangka panjang, tekanan seperti ini juga membuat masyarakat lelah secara mental, apalagi dengan ritme hidup yang cepat dan kompetitif. Menariknya, warga Singapura tidak berhenti menikmati hidup. Mereka tetap ingin makan enak, bersantai, dan mencari hiburan. Hanya saja, caranya mulai berubah. Banyak yang mulai memindahkan sebagian aktivitas mereka ke luar negeri. Sebenarnya, ini bukan hal baru. Sejak lama, warga Singapura terbiasa menyeberang ke Johor Bahru di Malaysia. Mereka ke sana untuk belanja kebutuhan, isi bensin, makan murah, atau sekadar jalan-jalan. Johor sudah seperti halaman belakang. Singapura karena jaraknya sangat dekat dan mudah diakses lewat jalur darat. Namun sekarang muncul perubahan menarik. Ada satu kota di Indonesia yang mulai mencuri perhatian, yaitu Batam. Dulu, Batam hanya dikenal sebagai kota industri atau tempat transit. Tapi sekarang, citranya mulai berubah. Batam mulai dilihat sebagai tempat pelarian paling nyaman bagi warga Singapura yang lelah dengan tekanan hidup mereka. Menariknya, alasan utamanya bukan sekadar karena murah. Karena kalau hanya murah, Johor juga punya keunggulan itu. Yang membuat Batam berbeda adalah rasa nyaman yang ditawarkan. Salah satu masalah utama perjalanan ke Johor saat ini adalah kemacetan dan antrean panjang di jalur penghubung utama. Setiap hari ribuan kendaraan melintas, dan saat akhir pekan, kondisi bisa sangat padat. Perjalanan yang biasanya hanya 1 jam bisa berubah menjadi 4 hingga 5 jam. Niat untuk refreshing justru berubah jadi stres di jalan. Sebaliknya, perjalanan ke Batam memang harus menggunakan feri, tetapi justru disitulah kelebihannya. Penumpang bisa duduk nyaman di ruangan ber-AC, menikmati pemandangan laut, dan dalam waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam sudah sampai. Jadwalnya juga relatif jelas dan stabil, tanpa drama kemacetan panjang. Bagi warga Singapura yang sangat menghargai waktu, kepastian seperti ini sangat penting. Bahkan, banyak yang merasa perjalanan ke Batam sudah seperti bagian dari liburan itu sendiri. Sesampainya di Batam, suasananya langsung terasa berbeda. Ritmenya lebih pelan, lebih santai, dan orang-orangnya ramah. Tidak ada tekanan seperti di kota besar yang super sibuk. Inilah daya tarik utama Batam. Warga Singapura datang ke Batam bukan untuk berhemat secara ekstrem, tetapi untuk mencari kenyamanan yang mulai sulit mereka dapatkan di negara sendiri. Mereka ingin makan tanpa terburu-buru, duduk lama di restoran tanpa merasa waktu itu mahal, dan menikmati hidup tanpa tekanan efisiensi terus-menerus. Sektor yang paling merasakan dampaknya adalah kuliner. Seafood di Batam menjadi daya tarik besar bagi wisatawan Singapura. Kepiting, saus padang, udang bakar, ikan segar, hingga cumi disajikan dalam porsi besar dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan di Singapura. Dengan uang yang sama, mereka bisa makan bersama dengan lebih puas. Yang dicari bukan hanya harga murah, tetapi rasa puas dan sepadan dengan uang yang dikeluarkan.
Selain itu, spa dan pijat juga menjadi keunggulan besar Batam. Setelah bekerja keras sepanjang minggu, banyak warga Singapura mencari relaksasi saat akhir pekan. Di Batam, 1 jam pijat bisa hanya 1/4 harga di Singapura, dengan kualitas yang sering dianggap tidak kalah, bahkan terasa lebih hangat dan personal. Banyak tempat spa didesain seperti resort kecil, menambah kenyamanan pengalaman. Karena itu, banyak warga Singapura datang ke Batam hanya untuk makan enak, sespa, menginap semalam, lalu pulang dengan kondisi lebih segar. Batam seolah menjadi tombol reset bagi mereka. Ada juga faktor lain yang berpengaruh besar secara psikologis, yaitu nilai tukar rupiah. Dengan mata uang Singapura, daya beli mereka di Indonesia terasa jauh lebih kuat. Dengan uang yang sama, mereka bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman, makan lebih enak, menginap di hotel lebih bagus, dan berbelanja tanpa rasa bersalah. Perasaan ini memberikan kepuasan tersendiri di tengah tekanan hidup yang mahal. Akhirnya, Batam bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga tempat pelarian emosional. Menariknya, Batam dan Johor Bahru kini berada di posisi yang berbeda. Johor masih unggul dalam jumlah pengunjung karena kebutuhan praktis. Sementara Batam mengambil peran sebagai tempat untuk bersantai dan menikmati hidup. Jika Johor adalah tempat memenuhi kebutuhan, Batam adalah tempat untuk bernapas. Hal ini terlihat dari pola perjalanan warga Singapura. Banyak yang datang ke Batam untuk sehari penuh atau menginap 1 malam, bukan sekadar singgah. Dengan biaya sekitar $100-300 Singapura, mereka sudah bisa menikmati perjalanan lengkap. Ferry, makan seafood, spa, hotel, dan jalan santai. Jika uang tersebut dihabiskan di Singapura, mungkin hanya cukup untuk makan dan menginap sederhana. Dampaknya, ekonomi Batam ikut terdorong. Hotel ramai saat akhir pekan, restoran penuh, bisnis spa berkembang, dan pusat perbelanjaan semakin hidup. Investasi dari Singapura di sektor jasa dan pariwisata juga terus meningkat. Batam perlahan berubah menjadi destinasi pelarian premium bagi warga Singapura. Di sisi lain, Malaysia mulai menyadari perubahan ini, meskipun Johor masih ramai. Sebagian pengeluaran warga Singapura mulai beralih ke Batam. Karena itu, Malaysia mulai mempercepat digitalisasi perbatasan, memperbaiki sistem imigrasi, dan mengembangkan proyek ekonomi baru. Persaingan kini bukan lagi soal jarak terdekat, tetapi soal kenyamanan terbaik. Sementara itu, pemerintah Singapura juga menyadari bahwa biaya hidup menjadi masalah serius. Berbagai bantuan, subsidi, dan voucher sudah diberikan. Namun, kebiasaan masyarakat mulai berubah. Warga Singapura kini melihat negara tetangga bukan sebagai tempat asing, tetapi sebagai bagian dari ruang hidup mereka. Singapura menjadi tempat bekerja, Johor untuk memenuhi kebutuhan, dan Batam untuk beristirahat.